Ramadan itu biasanya keluhan apa aja sih? Kalau aku kan biasanya tuh pusing, kunang-kunang, terus kembung ya. Ada gak sih jamu yang buat ngatasin itu gitu? Oke, ada dong pastinya. Jadi kan selama bulan Ramadan tubuh kita pasti kekurangan cairan yang menyebabkan tubuh itu dehidrasi. Jadi baiknya kita konsumsi beberapa jamu yang mengandung jahe dan kunyit. Halo sahabat Trubus, kita udah ada di bulan Ramadan nih. Gimana puasanya? Semoga tetap lancar. Berhubung kita di bulan Ramadan, tentunya harus menjaga tubuh supaya fit dan prima dong. Kali ini aku bakal ngajak sahabat Trubus buat membuat minuman sehat bareng Mas Zaki dan Mbak Intan dari Lestari Jamuku. Ikutin aku yuk! Sahabat Trubus, senang sekali nih aku sudah berada dengan Mas Zaki dan juga Mbak Intan, dua pemuda yang melestarikan jamu lewat Lestari Jamuku. Mau kenalan kan dengan Lestari Jamuku? Aku mau nanya nih, siapa nih yang mau jawab Lestari Jamuku itu kegiatannya seperti apa sih? Siapa yang mau jawab ya? Mbak Intan ya? Siap. Oke, mungkin cerita sedikit ya sebelum masuk ke kegiatan atau apa aja yang dilakukan sama Lestari Jamuku. Sedikit kilas balik, sebenarnya Lestari Jamuku itu adalah berawal dari aku dan juga Zaki yang kita tuh suka banget jamu sebenarnya dari kecil. Tapi kami bukan merupakan keturunan pembuat jamu ataupun orang tua kami bahkan nggak bisa bikin jamu gitu. Jadi kami minumnya lewat siapa? Jadi lewat jamu gendong. Nah, tahun 2018 kami mulai seneng tuh keliling-keliling, terus kemudian kami naik motor, nah ketemu tuh sama jamu-jamu gendong, macam-macam bentuknya. Mau mereka pakai gendongan, mau mereka pakai sepeda, pakai sepeda motor. Nah, kami punya banyak sekali conversation bareng sama mereka. Jadi obrolan mereka bawa barang dari mana, sudah berapa lama dan keliling lot mana aja gitu. Nah, tahun 2019 kami ketemu sama beberapa jamu gendong yang favorit lah. Jadi kita sudah punya rasa nih, nih kita suka nih gitu. Nah, tanpa sadar ternyata tahun 2020 kami menyadari bahwa salah satu jamu gendong kami yang kami bisa panggil Bude ya, itu ternyata meninggal tanpa meninggalkan resep apapun atau ilmu apapun kepada anak, suami maupun keluarganya. Nah, akhirnya dari sana kami ngerasa bahwa sebenarnya cara atau fungsi melestarikan tuh tidak bisa hanya mereka berdiri sendiri, tapi mungkin butuh kami yang juga akhirnya berkolaborasi sampai hari ini sama mereka dan juga petani lokal di Karanganyar. Gitu kira-kira Mbak. Oke, itu cerita dari Lestari Jamuku, berawal dari kesukaan jamu, kemudian ketemu jamu gendong, dan sampai sekarang ya. Berarti sejak 2020 sebenarnya 2019 akhir kami sudah mulai riset dan memulai kolaborasi. Sebenarnya kan pendekatan sama jamu gendong itu nggak gampang ya. Jadi kami mulai merestorasi beberapa resep tradisional, terus kemudian berkenalan sama beberapa jamu gendong, melakukan pendekatan. 2022 kami baru launching produk jamu pertama di Lestari Jamuku. Gitu. Dua launching dari Lestari Jamuku. Jadi mungkin aktivitasnya sejak 2022. Akhirnya setelah launching kami punya beberapa produk. Awalnya masih di 3 varian. Ada di kunyit asam, beras kencur, sama gula jahe. Nah, dari sana kami banyak melakukan pendekatan lewat komunitas. Jadi memang bentuknya sih tidak langsung jualan gitu ya, tapi kami banyak berkomunikasi lewat komunitas. Terus kemudian kami banyak untuk mengenalkan kembali. Jadi kayak reintroduce jamu, tapi ya kayak jamu gendong kan dia door to door. Nah, kalau kami from community to community, dan itu berlaku juga sampai sekarang. Keren banget. Waktu itu belajar jamu dari mana, Mbak? Kebetulan aku dan Zaki awal belajar jamunya dari jamu gendong. Dari jamu gendong? Dari jamu gendongnya langsung. Jadi waktu yang 2019 pertama kali ketemu lagi, kami ikut juga ke kampung halamannya mereka. Ikut tinggal ke sana. Sampai ke mana tuh? Daerahnya sih spesifiknya adalah Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi desanya Jatiyoso. Nah, kami di sana spesifik. Terus Zaki mungkin lebih lama dibandingkan aku untuk tinggal. Jadi hidup ngelihat bagaimana dapur tradisional olah jamu tuh ada di sana. Dan gimana cara orang untuk benar-benar ngangkut dari lahan tani sampai olah, sampai semi jadi dan diolah jadi. Tuh, jadi belajarnya pertama kali dari jamu gendong. Seru
Seru banget ya tadi denger cerita Mbak Intan dan Mas Zaki sampai belajar ke jamu gendong dong. Nah berarti kan sepenting itu ya konsumsi jamu. Apalagi kita udah bulan Ramadan. Penting gak sih konsumsi jamu selama bulan Ramadan? Sekarang yang jawab siapa nih? Mas Zaki. Yes, betul banget. Kalau untuk kebutuhan kita konsumsi jamu selama bulan Ramadan juga harus disesuaikan dengan beberapa faktor kayak kondisi kesehatan masing-masing individu dan juga jenis jamu yang mau kita konsumsi. Semisal kalau memang individunya tersebut masih mengkonsumsi obat secara rutin, itu juga harus butuh saran dari dokter lebih lanjut. Apabila nggak ada keluhan apapun, mungkin jamu bisa dikonsumsi saat kita sahur dan saat kita berbuka puasa nanti. Oke, jadi selama Ramadan boleh dong kita minum jamu, tapi dengan cara tadi ya, tidak konsumsi obat seperti itu. Oke. Wah ternyata boleh nih konsumsi jamu waktu Ramadan. Tapi tunggu dulu deh, aku mau nanya dulu apa sih manfaat konsumsi jamu waktu Ramadan? Bisa bikin gak ngantukan sama kulit glowing nggak Mbak? Mbak Intan deh yang jawab. Boleh. Jadi sebenarnya kan jamu kalau misalnya kita minum daily life aja atau harian aja tuh sebenarnya sudah bisa menutrisi badan kita ya maksudnya gitu. Apalagi kalau misalnya kita bisa konsumsi waktu puasa gitu lah. Ketika puasa kan kita sebenarnya banyak kekurangan misalnya cairan ketika kita kondisinya dari subuh kemudian kita sampai maghrib kemudian kita nggak mengkonsumsi apapun gitu. Nah ada beberapa jamu misalnya kunyit asam dan gula jahe itu juga bisa bantu untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah karena tadi kan kita udah nggak konsumsi dalam waktu yang cukup lama. Nah kemudian misalnya aku nih yang punya gangguan pencernaan atau teman-teman yang punya gangguan pencernaan seperti GERD atau asam lambung itu sebenarnya juga bisa konsumsi. Jadi tidak ada hambatan atau pantangan untuk meminum jamu, tapi memang ada syarat tertentu. Misalnya sebelum konsumsi atau saat sahur dilapisi dengan makan dulu, baru nanti dia meminum jamu setelahnya gitu. Nah selain itu juga sebenarnya kalau ngomong glowing ya bisa saja karena memang jamu ya secara daily aja udah bisa bantu ya, apalagi nanti pas puasa gitu. Nah dia juga bantu untuk jaga atau meredakan gangguan-gangguan pencernaan yang biasa muncul saat puasa, ditambah juga ningkatin imunitas gitu. Jadi komplit banget nih sebenarnya minum jamu nggak ada masalah waktu bulan puasa, malah bagus banget. Weh, jadi bikin puasa lebih percaya diri dong ya, kulit glowing dan juga sehat tubuh prima. Mas Zaki, kalau bulan Ramadan itu biasanya keluhan apa aja sih? Kalau aku kan biasanya tuh pusing, kunang-kunang, terus kembung ya. Ada gak sih jamu yang buat ngatasin itu gitu? Oke. Ada dong pastinya. Jadi kan selama bulan Ramadan tubuh kita pasti kekurangan cairan yang menyebabkan tubuh itu dehidrasi. Jadi baiknya kita konsumsi beberapa jamu yang mengandung jahe dan kunyit. Jadi jahe dan kunyit ini bisa bantu untuk mengembalikan elektrolit yang ada di dalam tubuh, untuk jaga imunitas kita lagi dan bisa nge-refresh kondisi tubuh jadi lebih segar lagi. Oh, tadi kunyit ya, kunyit asam. Mbak Intan ada lagi gak sih jamu yang lain? Oke, paling tadi kan Zaki juga sempat tentang jahe ya, gitu kan. Karena jahe ini kan salah satu juga rempah yang sangat disukain sama orang Indonesia. Sama kayak kunyit, udah gitu banyak banget tersedia. Jadi kalau misalnya kita buka dapur, udah pasti ada tuh biasanya perjahean. Bentuknya apa aja gampang, bisa diolah juga gampang banget, nggak nyampe berapa menit jadi. Nah, sebenarnya jahe itu selain buat pencernaan juga bisa buat hangatin tubuh karena kita musimnya saat ini udah macam-macam ya. Maksudnya kita masuk bulan Ramadan tapi kondisi musimnya juga berganti antara hujan, panas dan segala macam. Nah, bisa disimbangin bantu dengan jahe dan juga biasanya ngurangin mual karena kan beberapa orang yang masuk ke dalam masa puasa itu juga masih mengalami adaptasi dengan gangguan pencernaannya. Jadi ada rasa mual atau tidak nyaman di bagian dada dan perut gitu. Nah, itu bisa diatasi juga dengan jahe. Jadi kunyit dan jahe itu kayak berteman banget nih kalau zamannya saat ini. Ya? Bestie banget nih buat nanti khususnya buat bulan puasa. Oke. Gitu. Tadi kunyit dan jahe bisa menjadi pilihan sahabat Trubus. Wah berarti jahe dan kunyit itu kan ada di dapur kita nih, Mas Zaki dan Mbak Intan. Mudah dong buatnya. Boleh gak sih kita diajarin cara ngeraciknya kayak gimana? Boleh banget. Boleh. Langsung aja yuk. Ayo. Nah, sahabat Trubus, kita udah siap nih bikin racikan jamu yang tadi disebutkan sama Mas Zaki dan Mbak Intan dong. Mas Zaki, kita bakal spill jamu apa dulu nih? Yang pertama. Kita pertama akan bikin gula jahe dulu. Bahannya ada dua. Yang pertama ada jahe. Kita makainya jahe emprit. Terus yang kedua kita pakai gula merah kelapa. Oke, ada dua jenis bahan. Bentar Mas, aku tanya dulu. Jahe sama gula merah.
Tadi kan jahe emprit ya? Harus ya jahe emprit? Iya. Nggak boleh jahe apa? Gajah gitu? Merah mungkin. Oh iya jahe merah. Kenapa harus jahe emprit? Karena jahe emprit itu kalau secara aroma dan secara rasa emang lebih harum dan rasa pedasnya juga lebih lama dibanding jahe merah gitu. Maka banyak banget si jahe emprit ini dijadikan bahan dasar untuk pembuatan jamu. Oke. Berarti jenisnya jahe emprit kan? Untuk kali ini ya. Tapi kalau misalnya memang yang dipunya di rumah jahe merah sih persilakan. Karena kan sebenarnya kalau jamu kita balik lagi ya ke apapun yang bisa kita temui terdekat dari lingkungan kita. Iya, betul. Oke, ini kan jahe emprit. Gimana sih cara tips memilih jahe yang bagus? Tentunya kan jamu harus berkualitas dong, biar khasiatnya menguar gitu. Gimana Mas? Jadi kalau untuk jahe, kita bisa lihat untuk beberapa rimpang kayak kunyit dan jahe, kita lihat secara visual apakah kulit jahenya itu atau kulit rimpangnya itu udah pada mengkeriput atau enggak. Kalau secara visual ini kan masih bagus nih Mbak, maksudnya kayak nggak ada keriput sama sekali. Dan kedua kita bisa tes, kita tekan, ternyata ini masih solid, kayak nggak penyek atau blenyeh lah kasarnya. Jadi otomatis rimpang tersebut pasti bagus untuk digunakan. Oke, jangan salah pilih ya Mas ya. Yang kedua ada gula Merah kelapa. Gula merah kelapa. Kenapa sih gula merah kelapa? Boleh gak sih gula pasir atau gula putih gitu? Jadi sebenarnya kenapa kita pakai gula merah kelapa? Karena di jamu emang kebanyakan mereka menggunakan bahan dasar gula merah. Kenapa? Karena aroma khas yang dikeluarkan dari gula merah saat jamu itu jadi itu beda banget wanginya. Dan juga ada kayak crunchy dari kelapanya juga, dan ngasilin warna yang cantik banget di akhir jamu nanti. Oke, warna yang cantik dan juga rasa yang lezat. Oke deh, Mbak Intan dan Mas Zaki, kita langsung ke prakteknya aja kali ya, membuatnya. Ya, gimana nih Mas, langkah pertama? Oke, langkah pertama. Tadi untuk bahan baku itu ada dua. Yang pertama ada gula jahe, kita mau bikin gula jahe untuk takaran 1 liter. Jadi kita siapkan beberapa bahan. Ada si jahe empritnya, ada gula merah kelapanya. Kita untuk pembuatan pakai proses tradisional yang dimana nanti prosesnya itu menggunakan parutan. Untuk 1 liter gula jahe kita membutuhkan sekitar 46 sampai dengan 50 gram jahe. Setelah kita cuci bersih, kita bisa langsung aja nih pakai. Jadi kulitnya nggak perlu maksudnya nggak perlu dikulitin. Jadi bisa kita konsumsi dengan kulitnya. Oke, cuci bersih dulu ya. Betul, cuci bersih dan pastikan udah nggak ada tanah yang menempel. Siap. Gitu. Ini lagi marut ya? Betul. Kenapa sih kita konsumsi secara utuh dengan kulitnya? Karena di dalam kulitnya si rimpang ini itu ada kandungan minyak atsirinya yang baik untuk si tubuh kita. Gitu. Kalau ini 46 gram per 1 liter. Betul. Oke. Kalau emang suka pedas, gramasi si jahenya bisa ditambahin jadi 50 gram. Sesuai dengan Preferensi pribadi. Karena tadi jamu itu sesuai dengan preferensi ya Mbak ya? Yes. Iya, betul. Jadi sebenarnya masing-masing ya, termasuk kayak misalnya penggunaan kulit. Kalau kulit memang secara jurnal ya kulit dari ya berlaku untuk jahe dan juga kunyit sebenarnya memang memiliki banyak kandungan minyak atsirinya. Nah, tapi kalau misalnya memang merasa kalau dari secara preferensi, oh aku kayaknya rasa yang nggak pakai kulit nih kayaknya lebih cocok di aku ya, dipersilakan gitu. Jadi kembali ke diri masing-masing juga. Yang penting tetap berhasiat juga ya? Betul, tentu. Oke. Oke, setelah diparut, Iya. kita bisa masukin si jahe empritnya ke dalam panci. Nah, disusul dengan si gula merah kelapanya. Untuk 1 liter biasanya aku pakai di 200 gram. 200 gram. Betul. Kalau emang nggak terlalu suka terlalu manis, bisa dikurangin mungkin sekitar jadi 180 atau kurang dari itu. Dimasukinnya bentuk balok kayak gitu juga nggak masalah sebenarnya, karena nanti dia akan larut juga di dalam. Oke. Setelah itu kita masukin air. Untuk bikin 1 liter jamu biasanya kita butuh air sekitar 1000 sampai 1100 mili. Kenapa kita lebihin beberapa mili? Karena supaya penguapannya itu tadi. Kalau kita emang bikin seliter, mau nggak mau harus dilebihin sekitar 100 mili supaya pas nanti jadi hasil akhirnya pas di 1000 mili. Langsung masukkan airnya ya? Yes, betul. Sip. Air matang.
Oke, setelah itu kita nyalakan kompornya dengan api sedang. Berapa lama nih Mas? Normalnya sih kalau untuk api sedang ke besar itu sekitar 10-15 menit. 10-15 menit. Betul. Oke. Betul. Sampai mendidih gak sih? Yes, sampai mendidih. Nanti ditandai sama kita cek dulu apakah gulanya sudah larut atau belum. Kalau emang masih belum larut, kita bisa tunggu beberapa saat sembari diaduk. Ya. Apabila sudah campur rata semua dan sudah mendidih, apinya bisa kita matiin terlebih dahulu dan kita diamkan sampai suhunya jadi suhu normal. Jadi Betul. pokoknya tadi indikatornya sampai gulanya larut ya. Sampai gulanya larut, Oke. sampai dicek-cek aja, jadi sampai diaduk. Betul. Jangan lupa diaduk. Betul. Mbak Wit, kita lihat nih, kan untuk dari warna si jamunya udah mulai berubah nih. Terus udah mendidih juga, terus kita cek dulu untuk gula merahnya udah larut semua atau belum. Nah, pas kita ambil beberapa sampelnya, ternyata gulanya udah larut. Otomatis kalau udah larut dan udah mendidih, apinya bisa kita matiin aja. Aromanya juga udah menguar ya. Iya, betul. udah harum banget. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita diamkan terlebih dahulu, mungkin sekitar 5-10 menit untuk mastiin kayak uapnya udah nggak keluar lagi dan si jamunya udah hangat kayak gitu. Ini kan jatuhnya masih panas banget karena habis mendidih gitu. Ditiriskan sebentar. Betul, ditiriskan 5 sampai sebentar. 10 menit Betul. gitu ya. Oke. Ini setelah kita tunggu 5-10 menit, Mbak Wit. Habis itu tahap selanjutnya adalah kita saring. Kita saring ke wadah baskom yang udah kita sediakan. Ada. Oke, sebentar. Mungkin aku bisa dibantu sama Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Turun lagi dikit. Sampai ampasnya udah ini ya. Iya, tersaring. Tersaring. Semua ini juga bisa, sebenarnya masih bisa dapat beberapa. Nah, jadi kalau udah sisa ampasnya, bisa ditekan-tekan sedikit. Oke. Sampai nanti airnya semuanya keluar dari ampas-ampasnya. Oke. Sampai nggak ada yang tersisa. Betul. Kayak rasa. Betul. Oke. Selanjutnya bisa kita sajikan. Hop. Oke, bisa digelas langsung. Oke. Berarti ini buat diminum langsung ya. Betul. Kalau di gelas ya. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin pengen bikin langsung untuk stok, misalnya bikin untuk diminum besok-besoknya lagi, nah itu bisa juga di dalam wadah penampang tadi yang pertama, untuk ditunggu dulu sampai suhunya normal atau tidak terlalu panas. Nah, kemudian disimpan di dalam botol dan bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Oke, itu tahan berapa hari tuh? Kalau misalnya untuk kunyit asam atau gula jahe itu biasanya untuk di Lestari Jamuku bisa tahan sampai 14 hari dengan catatan ini kulkasnya di chiller dan dingin ya. Jadi di bagian dalam bukan di bagian pintu daun gitu. Ya, Mas Zaki, Mbak Intan, selanjutnya kita mau bikin apa nih? Kita selanjutnya akan bikin kunyit asam. Kunyit asam. Ada kunyit dan asam. Asam Jawa dan ada gula merah kelapa. Kalau misalnya kunyit itu cara milihnya sama gak sih kayak tadi jahe, misalnya gak boleh keriput atau kayak gimana? Yes, untuk pemilihan rimpangnya juga tetap sama. Kita pilih yang kulit secara visualnya nggak keriput, pas dipegang masih solid, dan kalau untuk kunyit mungkin lebih gampang, kayak bisa dipoteknya kayak kelihatan crunchy gitu, kayak gitu. Terus warnanya juga bagus banget. Oke, warnanya masih jingga ya. Ini apa namanya, kunyit kan? Kalau asamnya ada ketentuan nggak sih biar bagus? Kalau untuk asamnya sih aku prefernya yang kayak warnanya dia masih coklat keterang. Kadang kan ada beberapa asam yang di pasaran tuh warnanya udah coklat pekat menuju ke hitam. Jadi otomatis tuh dia nanti akan mempengaruhi ke warna si kunyit asamnya. Mungkin tak jadi warnanya jadi kuningnya nggak cerah, tapi lebih kepekat sekali warna kuningnya. Langsung aja nih Mas Zaki dan Mbak Intan, kita langsung bikin kunyit asam ya. Oke, seperti itu. Langkah pertama seperti tadi, karena kita bikinnya secara tradisional, mau nggak mau kita harus menggunakan parutan. Parut lagi. Yes, kita parut lagi. Ini kan pakai kulit juga nih Mbak Intan. Iya. Sama kayak tadi ada minyak asirnya. Sama, semuanya sama. Jadi kayak kita kembalikan lagi ya ke pribadi, cuma memang lagi-lagi secara manfaat banyak sekali kandungan minyak asirnya di dalam kulitnya. Gitu. Tapi kalau yang secara tradisional sebenarnya juga ada yang numbuk loh Mbak. Jadi nggak cuma tentang marut atau blender ya. Kalau mau cara capek mungkin bisa dicoba untuk Sambil tumbuk ditumbuk sama juga bumbunya ya. bisa. Oke.
Untuk 1 liter kunyit asam, kita membutuhkan kurang lebih sekitar 40 gram sampai 50 gram kunyit segar. 40 sampai 50 Gram. Iya. Nah, kalau dari kunyit mungkin beberapa banyak yang nanya nih, kayak kadang-kadang mereka minum kemudian rasanya cukup pahit gitu. Iya. Nah, atau mungkin rasanya langu, ingatnya gitu. Nah, itu sebenarnya juga tergantung dari masa panen atau mungkin berapa usia dari kunyitnya sendiri. Nah, kalau kunyitnya warnanya bagus kayak gini dan usianya pas, sebenarnya rasa langu tuh nggak akan keluar gitu. Jadi harusnya sih jamu tuh nggak cuma tentang pahit ya, karena kan biasanya orang anggapnya oh nggak mau minum jamu karena pahit. Nggak mau minum lagi karena pahit, Betul, dicekokin. betul. Nah, jadi kita harusnya bisa bikin yang nggak pahit gitu. Jadi satu anggota keluarga bisa minum semua. Oke. Jamu enak dan lezat. Betul. Udah selesai? Sudah selesai ya. sudah selesai diparut, kita pisahkan dulu. Oke, habis itu kita siapkan asam jawanya. Kita butuh sekitar 62 sampai 64 gram untuk asam jawanya. Jadi ini tinggal disesuaikan aja. Kalau semisal 62 masih kurang asam, kita coba naikin lagi 2 gram ke 64 gram. Untuk gula merah kelapanya, kita gunakan sekitar 140 gram. Oke. Setelah 3 bahan ini sudah siap, seperti biasa, kita lanjut ke step berikutnya. Kita masukkan semuanya ke dalam panci. Oke. Tuh. Gula kelapa, asam jawa, dan juga Kunyit. Oke. Ada satu cara juga nih Mbak, kalau misalnya pengen kunyitnya lebih kental. Karena kan mungkin beberapa orang sukanya agak kental nih, ingatnya kayak dulu diminum waktu jamu gendong ada nih. Nah, itu bisa juga ditambahkan kunyitnya. Jadi gram masinya tadi bisa ditambahkan sampai nanti ketemu rasa atau kekentalan yang memang diinginkan. Tadi sesuai sama preferensi si yang mau minum Masing-masing ya, betul. Oke. Mari kita, berarti kita nyalakan habis ini. Dengan api sedang lagi. Betul. Sama-sama dengan api sedang, ditunggu dengan sampai gulanya nanti larut, semua bahan-bahan larut. Nah, kita juga bisa nyium aromanya, Mungkin aroma kurang lebih kunyitnya. sama sih, sekitar 10 sampai 15 menit. Tuh. 10 sampai 15 menit ya kayak tadi. Sambil diaduk. Untuk pertama sih cuman aduk untuk meratain dulu aja sih. Selebihnya bisa ditinggal terlebih dahulu supaya apa? Supaya dia kecampur dulu. Juga sudah larut. Udah deh, kita diemin untuk beberapa saat dan kemudian bisa kita lanjut ke step berikutnya. Kita tiriskan ke baskom. Oke, siap. Oke. Langsung disaring. Betul. Iya. Kita saring seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Nah, sama seperti tadi ya, kalau misalnya masih ada cairannya, ini kita Langsung keringkan tangan lagi. Nggak ada. Iya. Oke. Berarti ini langsung dituangkan ya untuk Dituang. konsumsi. Iya, tapi mungkin supaya dia lebih halus lagi bisa disaring kembali. Tadi kan kita udah saring pertama, Oke. nah ini menuju gelas kita saring lagi Oke. aja. Jadi nggak Kayak ada. nggak ada ampas sedikit pun. Betul. Sip. 1 gelas pertama. Satu pertama, lanjut ke gelas kedua. Lanjut ke gelas kedua. Oke. Wangi sekali. Oke. Dan ini kita udah jadi. Nah, sahabat Trubus, tadi kita udah bikin gula jahe sama kunyit asam. Mudah kan? Dan bisa dibuat di dapur juga sama sendiri. Tapi tunggu dulu nih, Mas Zaki sama Mbak Intan. Biasanya kan yang sibuk dengan segala kegiatannya, ataupun yang males-males tuh kayak, aku nggak mau nih marut-marut kayak gitu. Lestari Jamuku itu menyediakan produk yang siap minum nggak sih? Oke, nah sebenarnya kalau untuk Lestari Jamuku, nah kita nyediain beberapa varian. Nah, salah satunya ada kunyit asam, gula jahe, beras kencur, gula asam, bahkan mungkin kalau yang campuran ada juga bentuknya susu jahe. Nah, kita ada di botol kaca seperti ini nih, Mbak. Jadi, nah
bahan-bahannya kami bawa langsung dari Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian juga kami berkolaborasi dengan Jamu Gendong. Nah, kebetulan kalau misalnya teman-teman ngerasanya pengen, Mbak pengen nih yang manisnya kurang dikit, atau mungkin nggak gula sama sekali, atau mungkin pengen kental lagi, nah itu bisa juga lewat Lestari Jamuku. Nanti kita kirimnya atau jualnya lewat marketplace atau juga sosial media platform kami seperti Instagram. Nah, dikirim dalam bentuk botol kaca seperti ini. Bisa yang kecil atau mungkin bisa 1 liter Mbak, yang gede-gede. Itu juga bisa. Oke. Jadi tadi bisa langsung menghubungi via Instagram juga ya, apa namanya? Lestari Jamuku, @lestari-jamuku. @lestari-jamuku. Mas Zaki dan Mbak Intan, thank you banget nih udah kita gangguin puasa-puasa ya untuk membuat tadi tutorial membuat jamu, di antaranya kunyit asam dan gula jahe. Jangan kapok-kapok untuk share ilmunya ya nanti ke pembaca Trubus. Dan bagi sahabat Trubus juga yang mau pesan jamunya, nanti bisa DM langsung kan di Lestari Jamuku. Terima kasih banyak, sehat-sehat di bulan berkah ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.